wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, Alhamdulillah, senang sekali malam ini bisa bertemu dengan para sahabat Zisfaham para sekalian, untuk bersama-sama membincang tentang keislaman. Dan kali ini dalam tema besar santri berdaya, eh, kita akan membahas tentang mengelola ekonomi untuk kemandirian bangsa. Baik, ada beberapa slide yang saya siapkan, semoga bisa menjadi pemandu dari bahasan kita malam ini. Eh, para sahabat Zisfaham para sekalian, bahwa pelaku ekonomi itu memang mendapatkan posisi yang istimewa dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai jiwa kemandirian, ya, dan bekal dari jiwa kemandirian itu dampaknya adalah mereka juga bisa menghidupkan ekonomi di sekitarnya, baik ketika mereka membuka usaha ataupun ketika mereka bisa bahkan bisa menyediakan lapangan kerja bagi saudara-saudara yang lain. Ya. Eh, maka kemandirian dari para pelaku ekonomi ini memang menjadi perhatian, eh, dan dalam skop yang lebih besar adalah dalam konteks pembangunan ekonomi. Eh, para sahabat Zisfaham para sekalian, bagi seorang Muslim itu memang ada hal yang inspiratif, ya. Dari apa? Dari ajaran Islam itu sendiri. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang lebih kuat, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya. Meskipun keduanya memiliki kebaikan. Nah, maka bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Eh, Dorongan sebagai seorang Muslim yang kuat, ya, tentu kuat di sini bisa dalam artian yang luas, baik secara fisik ataupun juga secara keilmuan ataupun juga secara ekonomi. Khususnya pada tema malam ini adalah seorang Muslim yang mandiri, yang dia kuat secara ekonomi, dan itu menjadi inspirasi bagi kaum muslimin. Ya. Eh, Kalau kita lihat nantinya itu eh, ternyata itu dicontohkan betul, ya, oleh oleh ya Rasulullah dan para sahabat dan juga para ulama dan juga para saudagar muslim. Tentu kita ingat dengan kisah sahabat Abdurrahman bin Auf misalnya. Nah, ini adalah sosok sosok yang dia bisa mempunyai posisi sikap yang tegas. Itu karena apa? Karena dia mempunyai skill yang ketika Abdurrahman bin Auf ini ketika hijrah ke Yastrib itu diminta untuk meninggalkan seluruh hartanya di Makkah, tidak masalah karena dia mempunyai skill, dan ketika memasuki kota Yastrib tidak berapa lama Abdurrahman bin Auf ini dia bisa eksis kembali dalam kehidupan ekonominya, yang ini tentu akan memperkuat posisi berislam dan dalam berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Eh, Coba kalau kita lihat ya, bahwa
pelaku ekonomi ini biasanya dia mempunyai ya dia dihargai di tengah-tengah masyarakat dalam konteks bahkan dalam konteks kehidupan ini ya kehidupan baik itu akademis ataupun kehidupan kehidupan bernegara. Nah itu mendapatkan posisi yang istimewa karena peran mereka di dalam eh, peran serta di dalam pembangunan. Nah, coba kalau kita lihat bahwa bahwa eh, kemandirian ekonomi seorang Muslim sehingga dia menjadi seorang yang mampu untuk mengelola ekonomi secara mandiri atau dia dia mampu untuk berwirausaha misalnya. Ya. Ini tercermin dari apa? Tercermin dari eh, sejarah dakwah Islam ketika eh, tersebar di seluruh dunia. Kita lihat di sini ada jalur perdagangan di era kehidupan Islam. Ini tentunya kita paham ini adalah wilayah wilayah pusat pemerintahan Utsmaniyah. Ya, dia bisa tersebar hingga ke pantai-pantai di Afrika, di Jazirah, pantai selatan Asia, hingga sampai ke Indonesia, bahkan ke Asia Timur. Nah, eh, tentu tentu para pelaku ekonomi yang mereka ini adalah juga para pendakwah Islam, itu mereka bisa eksis di berbagai negara karena skill dari apa? Skill dari kemandirian ekonomi di dalam kemampuan pengelolaan ekonomi tadi. Ya, yang itu dicontohkan sejak para sahabat hingga para ulama. Bahkan kita juga tentu sudah pernah dengar kisah eh, Imam Abu Hanifah misalnya, yang dia juga seorang saudagar sutra misalnya. Nah, eh, dalam konteks di Indonesia, eh, kemandirian sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengelola ekonomi, ini menjelma dalam dalam kehidupan masyarakat Muslim yang khas. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya nilai atau falsafah yang berkembang di Pantura, ya, pantai utara Jawa di zaman Wali Songo. Tentu ini adalah buah dari dakwah para ulama waktu itu masuk ke tanah Jawa, ya. Termasuk di antara mereka para pendakwah itu adalah para pedagang. Ada yang dikembangkan dengan istilah eh, Gus Sigang. Apa itu Gus Sigang? Adalah bagus. Bagus itu berarti dari saksiahnya itu bagus, dia mempunyai akhlak yang baik, kemudian dia senantiasa untuk menambah ilmu dengan ngaji, dan juga eh, aktivitas kesehariannya untuk menopang eh, di dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu itu adalah dengan berdagang. Jadi berdagang ini memunculkan kemandirian, memunculkan apa? Ketidakbergantungan pada pihak lain. Nah, ini istimewanya di situ. Ya. Seorang yang dia mampu mengelola ekonomi, mampu mengembangkan, mampu berentrepreneur, itu dia mempunyai independensi dia mempunyai independensi, ya, sehingga dia eh, di samping dia menjadi seorang yang berakhlak baik, yang bersaksiat baik, dia juga senantiasa meningkatkan ilmunya dan juga didukung dengan kemampuan dagangnya. Ini yang khas pada kultur masyarakat di Indonesia yang sebetulnya itu adalah eh, terinspirasi dari nilai dan ajaran Islam tentu saja. Nah, maka tepat tentu kalau kita malam ini membahas tentang santri berdaya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, eh, dan khasnya lagi adalah apa? Adalah eh, pada seorang entrepreneur Muslim itu dia bukan hanya
berpandangan sebagai seorang Muslim, tentu dia tidak hanya berpandangan yang materialistik, business to business is business, bukan hanya begitu, tapi bisnis yang eh, dia dilandasi oleh suatu nilai, ya, oleh suatu nilai. Ya. Jadi eh, berbisnis, berdagang, mengelola ekonomi itu adalah juga bagian dari ibadah. Ya. Inna solati wa inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi termasuk di dalam aktivitas berdagang itu adalah aktivitas aktivitas yang tidak lepas dari idrok silah bilah, tidak lepas dari hubungan kepada al-khaliq. Ya. Bukan hanya hubungan antar manusia, tetapi aktivitas berdagang itu karena dia bernilai ibadah, ini juga berkaitan dengan perintah dan larangan al-khaliq. Ya, berarti dia ketika berdagang itu dia dipandu oleh value, oleh nilai-nilai ya, nilai-nilai yang bersumber dari value Islam. Nah, itu khasnya di situ. Dan itu mungkin ketika waktu itu ya menjadi daya tarik tersendiri bagi ini ya bagi masyarakat lokal ketika berinteraksi dengan para saudagar Muslim atau dengan istilah lain dengan para santripreneurnya waktu itu. Ya, mungkin waktu itu belum ada istilah santripreneur. Baik. Nah, sedikit saya lanjutkan. Lantas apa yang bisa dipersiapkan ya, untuk menjadi seorang yang dia mampu mengelola ekonomi atau mampu berwirausaha atau mampu mandiri secara ekonomi. Ya. Ini tidak akan lepas dari lingkungan bisnis seperti ini ya. Ini adalah knowledge atau pengetahuan ataupun skill, keterampilan dan juga saksiah dari yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ini adalah lingkungan bisnis yang ini tentu harusnya yang kondusif dan juga didukung oleh lingkungan makro. Ya. Kenapa? Seorang seorang Muslim yang dia memegang nilai-nilai Islam ketika dia beraktivitas ekonomi dalam lingkungan industri atau lingkungan bisnis yang kurang mendukung, tentu ini juga akan menghambat bisnisnya. Demikian juga pada lingkungan makro yang kurang kondusif. Jadi memang leluasa ketika mengelola dari sisi internal, baik dari kemampuan intrapersonal dia atau interpersonal si entrepreneur itu, atau juga ketika dari sisi apa? Dari sisi spiritualitas. Tetapi ketika masuk dalam lingkungan bisnis, ya, lingkungan industri ini tentu akan dihadapkan dengan realita sistem yang melingkupi. Nah, ini menjadi keterbatasan ya. Dan keterbatasan ini juga tentu akan membawa dampak, membawa pengaruh. Nah, coba kita lihat secara internal yang menjadi bekal seorang entrepreneur Muslim. Itu yang pertama tentu dia tentu mempunyai knowledge atau pengetahuan tentang entrepreneurship yang dia dapatkan misalnya dari sekolah bisnis, misalnya kayak di Ampara misalnya, atau juga di perguruan yang lain. Kemudian tentu dia mempunyai hard skill entrepreneurship atau dia mempunyai keterampilan teknis yang dia bisa dapatkan baik dari pengalaman kerja ataupun dari praktik bisnis misalnya. Juga ini yang perlu dikembangkan. Ya, kalau di perguruan dia mendapatkan pengetahuan entrepreneurship, dari praktik dia mendapatkan pengalaman technical skill atau hard skill. Nah, di samping mendapatkan pengalaman technical skill ini dia juga mendapatkan apa? Mendapatkan behavioral skill, pengalaman soft skill. Ya, ini bisa didapatkan misalnya pada lembaga-lembaga training misalnya. Kalau di Ampara ini ada pelatihannya tersendiri dalam konteks pelatihan mahasiswa ya. Kemudian juga tentu karakter entrepreneurship yang khas. Karena apa? Karena bagi seorang Muslim ketika dia menjadi seorang pebisnis Muslim berinteraksi itu
sebetulnya personality atau karakter atau saksiahnya itu adalah juga juga akan menjadi penilaian tersendiri. Bahkan ini juga bisa menjadi sumber kepercayaan. Ya. Seorang mempunyai trust kepada rekanan bisnisnya. Jadi ada yang menyangkut knowledge, ada yang menyangkut skill, keterampilan teknis, ada keterampilan interpersonal atau behavioral skill-nya, dan juga tentu binaan saksiahnya. Ini tentu juga harus ada. Nah, ini adalah wilayah yang bisa dikembangkan dalam kehidupan sekarang, tetap bisa dikembangkan, tentu dengan memilih lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan atau komunitas bisnis yang kondusif tentu saja. Nah, menjadi tantangan adalah ketika apa? Ketika berinteraksi di dalam lingkungan usaha. Nah, ini memang ada banyak hal yang akan menjadi, baik itu menjadi apa peluang, akan tapi juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi kendala-kendala. Ya misalnya apa? Misalnya ada banyak kan di sini. Misalnya dari sisi government-nya seperti apa di dalam mengeluarkan kebijakan, apakah itu cukup mendukung, ya misalnya begitu. Atau dari sisi apa? Dari sisi eh, supply dan dari sisi customer, apakah ini adalah pihak-pihak yang bisa saling menghargai di dalam bertransaksi, dan terutama kalau di dalam kehidupan yang kapitalistik, individualistik ini adalah eh, interaksi dengan kompetitor, karena pada kehidupan yang kapitalistik, individualistik ini cenderung eh, bisa menghalalkan segala cara, tidak menggunakan tata aturan ataupun kode etik. Nah, ini yang menjadi kendala. Jadi di sini juga jadi kendala. Ya, baik. Nah, tentu kalau dalam konteks dari sudut pandang Islam, yang dibutuhkan adalah apa? Yang dibutuhkan adalah ya tentu dalam dalam hal kecurangan bisnis, misalnya dengan eh, konteksnya adalah persaingan atau hubungan dengan supplier atau dengan distributor. Nah, ini tentu harus ada pihak yang mengawasi dan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Nah, ini dibutuhkan, karena dalam kehidupan yang kapitalistik individualistik ini berbagai trik bisa merugikan pihak-pihak pedagang yang jujur. Ya. Kemudian juga apa? Kemudian terkait dengan ketersediaan dana, ketersediaan dana usaha. Nah, ini yang bisa membuat kalau mudahnya persaingan yang tidak sehat, misalnya kayak bakar uang, itu mengapa itu bisa terjadi? Karena ada lembaga ribawinya. Ya, dia bisa menyediakan dana berapapun yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan tanpa kompromi dengan mematikan eh, kompetitor atau pesaing. Nah, ini yang menjadi PR ketika akan berhadapan pada lingkungan bisnis atau lingkungan industri di sini. Nah, eh, satu lagi itu adalah apa? Pada lingkungan makro. Lingkungan makro ini lebih tidak bisa dikontrol karena ini sesuatu yang melingkupi kita. Misalnya apa? Ya, misalnya kalau kalau yang jelas-jelas mudah dipahami adalah apa? Misalnya eh, apa? Iklim misalnya, atau bencana alam, atau misalnya apa? Atau misalnya dalam konteks percaturan dunia, misalnya apa? Global force. Global force ini sesuatu yang berat ketika dihadapi, karena apa? Karena dalam konteks kapitalisme hurriyatu tamaluk itu tentu pada perusahaan-perusahaan multinasional, mereka akan menjadikan pasar-pasar negara berkembang itu
atau negara berkembang itu sebagai sumber daya mereka, atau menjadi tenaga murah mereka, atau menjadi pasar captive mereka. Nah, ini kan tentu bagi para pelaku usaha ini bisa mengalami ketika apa? Ketika sangat sulit untuk bersaing dengan produk-produk produk-produk dari luar negeri misalnya. Kenapa? Nah, ini ada politik dagangnya, ya. Ya. Sehingga di negara berkembang para pelaku ini kalau sudah berinteraksi dengan barang-barang yang berasal dari luar, wah sudah berat untuk bersaing dari sisi harga. Paling bisa bermain dari sisi apa? Keunikan, dari sisi handmade misalnya. Nah, gitu. Ini kendala berat. Ya. Kenapa? Karena pada sistem yang dikembangkan dalam konsep Hurriyatut Tahmaluk yang bisa menghalalkan segala cara, bahkan ketika konteksnya adalah penguasaan sumber daya alam. Ya. Kalau dalam Islam tentu ada rambu-rambunya, ya, misalnya mata uangnya, misalnya eh, pembagian kepemilikannya, apa yang tidak bisa dikelola oleh swasta, ini tentu tentu ada di situ. Nah, kita bisa lihat contoh misalnya, kebetulan saya ada beberapa yang saya sempat kaji ini sekilas-sekilas saja, misalnya tentang apa? Misalnya, ini adalah permasalahan-permasalahan dalam konteks eh, industri pangan, ketahanan pangan. Kita lihat permasalahannya adalah pada apa? Global cost. Ya. Pada global cost, pada apa misalnya? Eh, pada apa ini namanya? Sosiokultural, dan juga pada apa namanya, ya, kelompok kepentingan, ya, kelompok kepentingan. Nah, ini misalnya, ini hal-hal yang tidak sehat yang masuk kepada ranah apa, ranah lingkungan industri, lingkungan bisnis. Begitu juga ketika bicara tentang sumber daya air, tetap ada di sini masalah apa, global cost juga di sini. Nah, ini yang saya sampaikan. Ketika bicara dalam konteks pengelolaan migas, ya kurang lebih seperti itu. Permasalahan-permasalahan itu ada yang sifatnya sistemik, ya. Sistemik dalam konteks apa? Dalam konteks kebebasan kepemilikan. Ya. Tentu di sini ada tangan kuat, ada tangan tidak terlihat yang mendrive jalannya ekonomi ini. Nah, ini adalah tantangan-tantangan. Maka kembali ke permasalahan tadi adalah apa? Adalah eh, dukungan dari sisi apa? Lingkungan bisnis yang tentunya nih yang diharapkan adalah yang syar'i dan kondusif, yang bisa menegakkan kejujuran, keadilan, yang berbisnis secara etis. Juga kalau dalam konteks makro tentu yang yang diharapkan adalah eh, tata ekonomi yang Islami, tentu yang diharapkan gitu, karena itu akan memunculkan keadilan. Nah, dalam konteks yang bisa dikembangkan sekarang adalah apa? Adalah bagaimana seorang entrepreneur itu dia senantiasa meningkatkan knowledge-nya, dia meningkatkan technical skill-nya, dia meningkatkan interpersonal skill-nya, dan juga tentu dia harus tetap menjaga karakter sebagai seorang Muslim. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Semoga akan bisa menjadi bahan diskusi yang menarik. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Pak, ilmunya, wawasannya. Kita banyak sekali mendapat insight-insight baru atau ilmu-ilmu dan wawasan yang luar biasa nih ya. Banyak
baru gitu, fresh. Dan juga memang bagaimana tadi kita melihat bahwa santri ya, bahkan ada istilah santripreneur gitu, bagaimana bisa berdiri karir untuk kemandirian bangsa melalui ekonomi. Itu ternyata banyak sekali ya dari Ustadz Wiji tadi menjelaskan bagaimana kita ternyata di agama Islam tuh mengajarkan dengan sempurna gitu, dengan semangatnya, dengan lingkungannya, dengan keilmuannya tadi ya, Masya Allah luar biasa sekali. Pada malam hari ini kita diberikan wawasan-wawasan baru dan juga bisa menginspirasi kita bagaimana menjadi sosok ya seseorang yang punya kemandirian, dan juga bagaimana agama kita Islam itu menyampaikannya secara menyeluruh gitu ya, Masya Allah luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Insya Allah kita boleh banget diskusi ya, dan juga boleh bertanya. Silakan bagi Bapak Ibu dan Kakak sekalian, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan boleh dituliskan melalui kolom chat ataupun langsung dengan uh, membuka mic-nya ya, di unmute, dan juga bisa bersuara menyampaikan pertanyaannya. Monggo barangkali bisa diberikan Bapak Ibu dan Kakak sekalian, silakan. Oke, sambil menunggu mungkin saya ada sedikit pertanyaan Pak. Dari materi pada malam hari ini luar biasa sekali sih. Bagaimana ternyata kita itu ya sebagai santri apalagi di Hampara ya, luar biasa gitu untuk bisa menjadi santripreneur, bahkan ya tadi istilahnya itu istilah baru. Saya cukup cukup ini luar biasa sih. Ada santripreneur gitu. Jadi selain santri yang memang di tengah masyarakat itu kan menjadi sosok inspirasi ya, bagaimana muda-mudi itu ya memegang agamanya dan kemudian menjadi sosok tonggak ekonomi juga di masyarakat yang berbasis pada agama Islam. Nah, ini kan kita sedang ada pada masa yang dimana saat ini saudara-saudara kita di Palestina itu kan sedang berjuang ya Pak ya. Apalagi kita sebagai sesama Muslim itu kan menjadi hal yang lumrah untuk memboikot produk-produk Zionis gitu. Nah, bagaimana sih Pak untuk menjadi santripreneur gitu ya, mengembangkan usahanya yang kemudian menggantikan produk-produk Zionis ini agar masyarakat itu dengan senantiasa punya semangat gitu ya untuk bersama-sama berdiri kari agar tidak berpegang pada tumpuan produk-produk Zionis gitu. Bagaimana Pak? Monggo silakan. Baik, terima kasih. Eh, Memang ini hal yang apa ya, tentu mengusik bagi kita sebagai sesama saudara saudara sesama Muslim itu, dengan nasib atau yang dihadapi oleh saudara kita yang di Palestina. Sedangkan di sisi lain, Zionis yang mereka selalu menekan dan bahkan menggenosid saudara-saudara kita di Palestina ini mereka mendapatkan eh, apa ya, gelontoran dana yang tidak sedikit. Ya. Eh, kita lihatnya pada dua sisi. Eh, yang pertama tentu begini, sebagai seorang Muslim, ketika kita eh, baik sebagai konsumen atau sebagai sebagai penyedia produk atau layanan, itu tentu mengutamakan produk-produk ataupun layanan-layanan yang jelas-jelas syar'i. Ini kalau sebagai seorang pebisnis ini adalah tantangannya, dan bagaimana untuk memunculkan eh, trademark atau bahkan bisa menjadi trust bagi customer bahwa bahwa produk dengan brand kita yang diproduksi ini memang brand yang betul-betul menjaga dari sisi apa? Dari sisi kehalalannya. Ini satu hal yang ada pada wilayah kita. Ya. Nah, kemudian bagi bagi customer tentu eh, di samping mengutamakan atau bahkan mengharuskan produk dan layanan itu adalah yang syar'i,
itu tentu kita juga harus bisa membuat skala prioritas yang mendasarkan pada aulawiyat. Aulawiyat kita, yaitu apa? Ya, yang pertama tentu ini adalah bicaranya adalah halal haram, ya kan? Kemudian kita juga bicara dalam konteks apa? Ya, ini masuk pada level kebutuhan yang apa? Apakah ini kebutuhan yang hajiat, tahsiniat, kamiliyat? Ya. Jadi seringkali kalau produk-produk yang ini, produk-produk dari luar, apalagi apalagi itu yang berafiliasi dengan Zionis, itu kan mereka menangnya menang di brand. Artinya apa? Artinya eh, yang dimainkan di mereka mereka mainkan, mereka besar-besarkan itu sebetulnya adalah pada apa? Adalah pada lifestyle, pada gaya hidup, bukan pada esensi produk dan jasa layanan itu sendiri. Nah, ini kita sebagai seorang muslim tentu membutuhkan kecerdasan, ya, kecerdasan. Kita butuh smart, ya, smart bahwa bahwa kita mengkonsumsi itu mendasarkan kepada apa? Eh, kepada need, kepada kebutuhan. Ya, kalau itu sudah tercukupi ya kita menggunakan aulawiyat. Ya. Eh, kita perlu menyingkirkan mindset bahwa kalau kita itu mengkonsumsi atau menggunakan layanan eh, yang menggunakan brand-brand mereka itu seolah-olah itu adalah eh, apa ya mengerek, ya istilahnya mengerek, mengerek ininya, mengerek eh, apa namanya brand, personality brandnya. Nah, Oke. sebetulnya tidak demikian. Itu kan justru harus kita balik bahwa bahwa kalau yang dipakai itu adalah dari brand yang belum jelas itu diproduksi menggunakan standar-standar yang Islami atau setidaknya kalau layanan itu memperhatikan hukum-hukum syara, itu justru ya setidaknya itu kan sampai pada dataran syubhat kalau kita menggunakan ahkamul khamsah kan. Ya. Jangan-jangan ini barang-barang yang statusnya adalah subhat. Sementara kalau itu diproduksi oleh atau disediakan layanan itu oleh seorang entrepreneur Muslim atau perusahaan Islam yang dia itu sudah mempunyai trust yang diterima oleh masyarakat. Nah, ini menjadi prioritas. Kenapa? Oh, karena produknya ini jelas dia halal. Dia memperhatikan di dalam transaksinya hukum-hukum syarak misalnya. Dan produk ini adalah produk yang bermanfaat bagi tubuh karena tidak sedikit produk-produk itu yang punya punya brand name yang bagus tetapi sebetulnya dia belum tentu ada manfaatnya bagi tubuh kita atau bagi komunitas sosial kita. Nah, ini ya. Mungkin itu yang ada dalam wilayah kita. Ya. Demikian Oke. barangkali Masya Allah, ada. luar biasa. Iya, baik, Pak. Alhamdulillah. Kita banyak banget ini dapat ilmunya di Pak, wawasannya bagaimana memilih barang berkaitan dengan tadi ya, produk-produk Zionis, dan tadi disampaikan bahwa ada sejatinya bagaimana seorang muslim yang menyediakan produk-produk yang akan menggantikan tadi produk-produk Zionis dengan mengarahkan bagaimana auliatnya, terus kemudian ahkamul khamsahnya, apakah itu sebagai lifestyle gitu. Kalau menggunakan produk Zionis sepertinya bangga banget gitu ya. Nah, ini harus digeser dengan apa yang menjadi urgensi saat ini ya Pak ya. Masya Allah, luar biasa bahwa Ya. ternyata kita betul-betul jangan egois gitu ya, sepertinya jangan karena sepertinya sudah menjadi apa kebanggaan dan juga mungkin sangat tidak mau berganti ya pada produk yang lain. Nah, ini boleh banget apa namanya, untuk dipilah-pilah lagi ya, sebagaimana produk-produk yang
bisa menjadikan kita berdikari bersama sesama Muslim dan juga membantu saudara-saudara kita di Palestina setidaknya dengan memboikot gitu ya, Masya Allah, dengan tata cara yang tadi disampaikan oleh Ustadz Wiji, Masya Allah luar biasa. Nah ini alhamdulillah ada satu pertanyaan nih Pak dari Kak Anita Rahman. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana caranya mewujudkan ekonomi Islam di sistem kapitalis sekarang? Monggo Pak, boleh dijawab. Oke, baik. Eh, Mungkin saya menjawabnya tidak dengan ini ya, tidak dengan satu lapis jawaban. Mengapa saya sampaikan tidak dengan satu lapis jawaban? Karena memang pada perbedaan sistem, nah, kita memang memang harus bisa mempositioningkan itu dengan pas. Ya. Nah, begini, eh, ketika ya, ketika dalam dalam konteks personal, nah, saya lihat langsung ke sini aja ya. Nah, ini. Pada konteks personal, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Maka bagaimana cara kita mewujudkan atau menerapkan ekonomi syariah ini? Ekonomi syariah kan eh, ekonomi itu kan intinya adalah transaksi kan. Intinya adalah transaksi, saling saling menukar antara pengorbanan dengan value yang didapat. Baik itu yang didapat itu adalah produk atau yang didapat adalah jasa. Nah, maka kalau itu menyangkut sesuatu yang ada dalam wilayah kekuasaan kita, ya, ini kan personal kan, ini kan personal, ya, personal di sini. Maka kita sebetulnya punya kebebasan bagi seorang seorang produsen, dia bisa menciptakan produk atau layanan yang syar'i, yang halal, yang syar'i, ya gitu kan. Kemudian apa? Kemudian bagi seorang yang sebenarnya kan kita semua itu adalah customer kan. Bahkan ketika kita memproduksi pun kita adalah customer karena kita adalah juga mengambil supply dari pihak lain. Nah, di sini kita juga harus mengutamakan apa? Bahkan kita harus juga menjaga kehalalan ini sebagai sesuatu hal yang mutlak. Ya. Jadi pertimbangannya tetap hukum syara. Ya. Halal, ya tentu. Ya. Kemudian apa? Kalau itu menyangkut makanan adalah toyib misalnya. Ya, kemudian kalau kalau kita mengkonsumsi itu menyangkut eh, aulawiyatnya, ya kita urutkan dari hal yang kebutuhan primer, sekunder, tersiernya. Jangan dibalik dengan tersier dulu. Apalagi hanya sifatnya gaya hidup. Nah, ini apakah itu dilarang? Boleh, tetapi harus kita sesuaikan trap-trapannya. Ya, hajiat yang primer terpenuhi dulu, baru kemudian yang sekunder, baru kemudian yang sifatnya kamaliyat. Dan ketika bicara kamaliyat ini juga harus eh, pertimbangannya adalah hukum syara, adalah halal haram. Ya. Nah, eh, jadi kita bicara syar'i itu berarti apa? Ya berarti halal, ya, produknya juga halal. Ya. Ketika jasa ini juga memperhitungkan, mempertimbangkan kaidah-kaidah syara. Ya. Di dalam proses memilihnya adalah juga menggunakan aulawiyat. Ya. Kita juga mempertimbangkan ahkamul khamsah. Ya. Ini wajibkah atau makruhkah atau mubahkah, ya, sunahkah, haramkah, ya, gitu. Nah, kemudian yang bisa dilakukan lagi adalah apa? Kalau kita sebagai pelaku bisnis, kita penyedia produk atau penyedia jasa, maka harus dilakukan apa? Harus dilakukan apa namanya eh, edukasi bagi customer. Ya, harus ada edukasi customer. Edukasi customer kan otomatis kita ini juga sedang mendakwahkan bagaimana cara mengkonsumsi secara secara syar'i, mempertimbangkan kehalalan,
mempertimbangkan aulawiyat, mempertimbangkan ahkamul khamsah. Nah, jadi dengan begitu, maka pemahaman-pemahaman ekonomi Islam, pemahaman dan praktik ekonomi Islam itu berkembang sesuai dengan apa? Ya, mungkin sesuai dengan wilayah kita. Ya, ketika di sini. Nah, memang memang akan menjadi PR ketika kita sudah masuk pada lingkungan tugas atau pada lingkungan industri, karena di sini kita akan dihadapkan pada sesuatu yang masih bisa dibenarkan, ya, misalnya transaksi-transaksi yang dihalalkan, ada juga hal-hal yang memang masih memerlukan koreksi atau perlu kehati-hatian. Nah, jadi kalau di sini kita bisa bisa menggunakan nilai-nilai Islam secara tegas, ya, halal haram, ya, kemudian barang-barang yang bermanfaat, yang toyib gitu kan, ya, kita gunakan aulawiyat, kita pegang pada ahkamul khamsah gitu kan. Nah, di sini kita harus selektif, kita mainnya selektif, ya. Kita harus selektif. Nah, apalagi kalau hal yang menyangkut lingkungan makro, karena ini sesuatu yang ada pada lingkungan yang melingkupi kita. Nah, karena kalau idealnya ini ketiga lingkungan ini ya tentu seharusnya ini adalah lingkungan yang mendukung eh, produksi ataupun konsumsi hal-hal yang halal, hal-hal yang syar'i. Nah, tetapi faktanya ini kan memang kita dihadapkan pada eh, pola pikir dan budaya yang kapitalistik, yang individualistik, hedonistik terutama, ya. Kan karena apa? Karena yang banyak dijajakan sekarang sebenarnya adalah hedonisme, ribawi. Nah, ini nampak dari apa? Nampak dari maraknya pinjol dan orang-orang yang terjerat pinjol itu kan. Nah, ini memang perlu selektif, perlu kehati-hatian. Ya. Bahkan ketika ketika kehati-hatian ini bagi seorang pelaku bisnis itu kadang-kadang dia harus menahan ketika ada peluang. Kenapa? Ada peluang baru untuk masuk, tetapi apa? Tetapi ini berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan rambu-rambu syarak. Nah, begitu kan. Maka memang ini menjadi tantangan bagi seorang pebisnis muslim, ya. Lingkungan yang memang belum belum Islami atau belum sepenuhnya Islam. Apalagi kehidupan yang individualistik, kapitalistik, ya, hedonistik ini menjadi tantangan tersendiri. Maka mau tidak mau sebagai seorang santripreneur, sebagai seorang pelaku bisnis muslim itu dia juga mau tidak mau dia juga harus menjadi seorang edukator bagi customer, atau lebih mudahnya dia adalah sebagai seorang pendakwah ekonomi Islam, dia adalah sebagai pendakwah produk jasa dan layanan ekonomi jasa dan layanan Islam, ya, produk jasa dan layanan Islam. Nah, memang ini memang mengarah kepada hal yang ideal, ini membutuhkan dakwah sebagai seorang pelaku bisnis muslim, ya berarti melakukan edukasi tentang produk-produk yang halal, melakukan edukasi tentang sistem transaksi yang halal, yang dibolehkan, ya. Dan juga menghindari hal-hal yang terkait secara sistemik memang tidak dibolehkan, misalnya perilaku-perilaku eh, yang curang, atau dalam kapitalisme itu kan bisa banyak menghalalkan segala cara. Ini ya perlu dikoreksi. Demikian barangkali ada diskusi ulang. Ya, baik, Masya Allah, luar biasa sekali Pak atas jawabannya. Terima kasih banyak ini. Kita jadi tahu bagaimana ternyata ya dari pertanyaan Kak Anita Rahman, terima kasih atas pertanyaannya Kak Anita, bahwa tadi mewujudkan ekonomi Islam di sistem kapitalis ini ya dari jawaban Pak Wiji, Masya Allah tadi bagaimana memaparkan bahwa kita menjadi tantangan ya gitu untuk mewujudkan itu ya, menjadikan tantangan sekali dan untuk bersama-sama yang kemudian menghindari ya yang rusak dan
berbagai transaksi yang tidak halal gitu ya. Tadi bagaimana pelaku yang menjadi santripreneur dan juga pelaku eh, ekonom Islam gitu ya, yang kemudian mengedukasi masyarakat bersama-sama agar bisa mewujudkan ekonomi Islam. Balik lagi, memang benar-benar kita harus ya tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Wiji itu harus kita amalkan ya, bagaimana agar kita bisa mewujudkan ekonomi Islam yang sesungguhnya gitu di tengah-tengah sistem kapitalis yang tidak sehat ini gitu. Nah, Masya Allah luar biasa sekali atas jawabannya Pak Wiji, Masya Allah. Barangkali Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, mungkin kita bisa ada satu kesempatan untuk bertanya. Barangkali mungkin ada yang ingin bertanya, silakan kita berikan satu satu lagi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya untuk bisa memaparkan atau diskusi lebih dalam lagi, silakan. Barangkali ada Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian. Boleh? Ada? Oke. Barangkali mungkin ini yang terakhir ya kesempatannya. Insya Allah kita bisa mungkin diakhirkan sesinya jika tidak ada ini. Boleh banget. Oh, oke. 3, 2, 1. Belum ada ternyata. Masya Allah. Berarti ini hikmat sekali ya. Alhamdulillah banget kita ternyata sudah banyak dapat pemahamannya dan wawasan dari Bapak Wiji. Masya Allah luar biasa tadi dengan semangat dan juga keilmuan bagaimana kegiatan ekonomi ya menjadikan entrepreneur dan kita sebagai Muslim juga bisa menginspirasi di masyarakat untuk mewujudkan bagaimana kondisi yang normal, kondisi yang sehat, bagaimana ekonomi Islam dan juga menjadikan diri kita untuk menjadi terus bisa melakukan pahala ya di tengah-tengah sistem yang tidak sehat. Barangkali insya Allah mungkin di saat ini kita sudah mencukupkan sesi diskusi tanya jawab. Nah, insya Allah selanjutnya akan kita serahkan kepada Pak Wiji untuk closing statement. Tapi sebelum itu, insya Allah sedikit ada ada satu video yang akan kita saksikan. Barangkali mungkin insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Uh, Jangan kemana-mana, tetap pada jeda pariwara kita berikut ini. Silakan bisa disaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, masa depan Indonesia harus meraih keberkahan dengan semua apa yang dimiliki. Oleh karena itu, saya ajak pada orang tua se-Indonesia dimanapun berada, persiapkan generasi masa depan umat dan bangsa Indonesia ini untuk mengambil ilmu ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hampara. Saya merekomendasikan supaya anak-anak kita meraih ilmu yang betul-betul menjawab masa depan. Hampara tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi jeda pariwara sedikit dari kami. Barangkali dari Bapak Wiji mungkin ada sedikit closing statement Pak atau penutup yang bisa disampaikan. Baik, Baik, silakan Pak. terima kasih. Nah, mungkin sebagai kata penutup bahwa ada 3 poin ya. Yang pertama bahwa kemandirian ekonomi itu adalah atau kemampuan mengelola ekonomi itu adalah sesuatu yang ini inherent atau sesuatu yang memang ada dalam ajaran Islam. Ya, ya banyak ayat dan juga hadis yang mendorong itu. Kemudian hal itu juga dicontohkan oleh para sahabat, para ulama, termasuk ulama-ulama yang juga mendakwakan Islam di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga bahwa kalau kita belajar dari para ulama pendakwah di Indonesia, misalnya dengan filosofi Gus Zikang itu
itu ternyata adalah apa? Kemandirian ekonomi itu adalah apa? Termasuk pendukung dari apa? Dari eh, upaya dakwah Islam. Nah, dan satu lagi yang keempat adalah apa? Sebagai seorang pelaku ekonomi, kita memang juga dituntut untuk melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga diharapkan praktik-praktik ekonomi ini akan lebih marak praktik-praktik ekonomi syariah. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak Bapak Wiji. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan materi pada malam hari ini. Masya Allah, insya Allah semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan ilmunya dan juga bisa bermanfaat bagi kita dan juga bisa diamalkan dalam seharian kita. Masya Allah, jazakumullahu khairan pada Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian. Jazakumullah khairan. Pak Wiji sudah hadir pada malam hari ini, berkenan untuk mengisi. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, tetap semangat ya ternyata Bapak. Masya Allah di malam hari ini ya. Alhamdulillah, kita doakan selalu Bapak Wiji dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan selalu aktivitasnya, kebaikannya, dan juga dakwahnya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki yang luar biasa untuk Bapak Wiji dan keluarga. Dan juga Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, kita doakan selalu untuk senantiasa sehat dan juga bisa bertemu kembali lagi di event-event Ziswa Hampara menarik lainnya. Jangan lupa untuk terus bisa saksikan kami, ya insya Allah di channel WA dan juga Telegram dan grup-grup WhatsApp yang bisa disaksikan, disimak ya bersama di dalam grup dan juga channel untuk melihat informasi-informasi terbaru dan update. Barangkali mungkin terlewat bisa selalu untuk melihat dan juga menyalakan notifikasinya. Insya Allah barangkali mungkin kita sudah di akhir sesi acara. Barangkali ada kesalahan dan juga beberapa salah kata, kami mohon maaf. Saya Andri sebagai moderator Ziswa Ampara, pamit undur diri. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.